ikutin biar nggak ngantuk. Oke, 1, 2, 3, oke. Baik. Hari ini sudah ada yang membuka Google Classroom. Aku udah buka. Sudah buka. Oke. Sekarang hari ini Bapak share materi ya, Nak ya. Ada yang udah tahu temanya hari ini apa? Tema. Oh, belum ada yang buka ternyata. Oke, baik. Indahnya negeriku. Ya, Indahnya negeriku. benar. Aku udah Indahnya negeriku. Oke, baik. Temanya hari ini adalah Indahnya Negeriku. Proyeknya membuat daftar sejarah. Ada teknologinya spreadsheet. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat menerapkan tools yang ada di Microsoft Excel. Lalu anak-anak dapat membuat daftar sejarah menggunakan Microsoft Excel. Nah, perangkat lunaknya yang digunakan adalah Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Oke, untuk materinya ada di pembelajaran 6 di halaman 43 di buku Smart Explorer. Nah, kemudian untuk pada poin A itu terdapat sebuah inti poin yaitu indahnya peninggalan sejarah, yaitu pada zaman prasejarah bangunan batu didirikan dengan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan kelompok, terutama untuk kegiatan pemujaan maupun untuk kegiatan keagamaan. Lalu ada beberapa contoh peninggalan sejarah seperti menhir, dolmen, arca, dan prasasti serta candi. Dan masing-masing seperti yang anak-anak lihat di PowerPoint ada fungsinya tersendiri. Nah, yang umum di Indonesia adalah candi dan prasasti. Nah, untuk candi di sini anak-anak ada yang tahu candi apa saja yang ada di Indonesia? Yang terkenal di Magelang candi apa, anak-anak? Yang terkenal. Ada yang tahu? Borobudur. Ya, benar, Nah, Abigail. Aku pernah ke situ. Ada candi Borobudur. Prambanan. Ya, Prambanan ada di Sleman. Lalu ada candi apa lagi? Candi Majapahit. Di Candi Majapahit. Majapahit. Oke, yang lain? Candi Prambanan. Hanya 1 malam untuk mendirikan 1000 candi. Candi Prambanan sudah ya, Nak. Baik, ada candi lain seperti Candi Sambisari. Itu letaknya masih dekat dengan Prambanan. Lalu ada Candi Ratu Boko. Itu juga masih dekat sama Prambanan. Oke, untuk candinya kita cukupkan. Lalu kita lanjut ke aplikasinya, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri merupakan bagian dari Microsoft Office. Seperti yang kita tahu, Microsoft Office ada 3 aplikasi anak-anak umumnya, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, selain aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah spreadsheet atau angka, ada Google Spreadsheet dan Open Office Calculator. Baik, di sini Bapak mau tanya, untuk prakteknya kira-kira mau memakai Excel atau Google Spreadsheet? Excel. Oke, Excel ya, Nak ya. Tidak ada kendala ya untuk Excel? Ada yang terkendala jika menggunakan Excel? Saya bisa lah pakai Excel. Oke, jika tidak ada kendala untuk Excel, berarti kita praktiknya menggunakan Excel. Karena di kelas yang lain tadi ada yang terkendala untuk Excel-nya, jadi Bapak buatkan untuk spreadsheet. Dan Excel-nya bisa dipilih, maksudnya Excel-nya bebas, bisa menggunakan Excel yang 2007, 2010, 2016, 2019, atau yang terbaru, bisa anak-anak. Lalu untuk tampilannya seperti ini, ada tampilan Microsoft Excel.
menunya hampir sama ya anak-anak ya. Jika dilihat dari sini ada file, home, insert, back layout. Sementara di PowerPoint ini yang Bapak gunakan ini juga sama, ada file, home, insert. Hanya perbedaannya di Excel dia tidak ada draw, tidak ada desain dan transisi. Jadi bisa dibilang seperti yang tadi, aplikasi Microsoft Office itu terdiri dari 3, yaitu Excel, PowerPoint, dan Word. Dia memiliki menu yang hampir sama, dan letaknya juga sama. Jika menu umumnya letaknya tetap sama. Lalu kemudian tool yang digunakan yaitu ada Align, Merge Center, lalu ada di Illustration. Nah, Illustration ini sendiri ini kebetulan Bapak pakai Excel yang 2019, di dalamnya itu ada Picture dan Save. Kemudian tools yang umum digunakan yaitu Save, Undo, dan Redo. Nah, ini untuk filter. Oke, kita lanjut ke aplikasinya saja. Oke, sorry. Salah. Apa? Oke, yang ini. Oke, anak-anak, ini adalah tampilannya untuk Microsoft Excel-nya. Yang tadi ada insert, terus ada picture. Nah, picture sendiri digunakan untuk apa, anak-anak? Untuk tambah. Memasukkan gambar. gambar. Ya, benar, digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam lembar kerja. Kalau Chef? Ada yang masih ingat? Menyimpan file. Yo, ada yang masih ingat menu Chef? Nah, kalau menu Chef yang ini digunakan untuk membuat bentuk. Ya, benar, digunakan untuk membuat bentuk baik persegi, oval, persegi panjang dan lainnya. Kalau untuk menyimpan yang ini anak ya, ini lambangnya ini untuk menyimpan yaitu Chef. Ini Chef. Jadi ada perbedaan antara Chef dengan Chef. Jadi kalau Chef itu bentuk, kalau ini menyimpan. Oke. Tadi kita membahas tool yang namanya Merge Center. Nah, tools ini digunakan untuk apa, anak-anak? Ada yang sudah tahu? Atau sudah membaca PPT-nya? Oke, Merge Center itu digunakan untuk menggabungkan 2 sel menjadi 1. Nah, apa yang disebut itu sel? Nah, yang disebut sel itu yang ditandai dengan rectangle berwarna hijau ini. Itu namanya sel, ini adalah sel. Dan cara membacanya ini adalah kolom. Nah, kolom diwakili dengan bentuk huruf ini, huruf abjad. Nah, ini adalah kolom. Membacanya ke bawah. Lalu di sini ada baris. Nah, baris ini diwakili dengan angka. Ini adalah baris, ini adalah kolom. Nah, yang ditandai dengan rectangle berwarna hijau ini namanya sel. Ini sel. Dan kotak-kotak ini namanya sel. Nah, cara membacanya, semisal ini adalah sel C33. Karena dia terletak di kolom C pada baris nomor 33. Nah, ini namanya adalah sel C33. Dan untuk menggabungkannya, kita bisa menggabungkan 2 kolom dengan cara kita blok keduanya, lalu kita klik pada Merge Center. Nah, dia otomatis akan bergabung 2 selnya menjadi 1, yaitu sel C dengan sel D, C29 dan D29 akan bergabung menjadi C29. Jadi D29-nya menghilang, dilebur menjadi C29. Lalu sekarang Bapak tanya, kalau kita mau menggabungkan antar baris bisa nggak anak-anak? Jika kita menggabungkan antar baris seperti ini, misal baris C32 dengan baris C33, kita mau menggabungkannya, kira-kira bisa nggak anak-anak? Ayo, bisa nggak kira-kira anak? Oke, jawabannya adalah bisa. Bisa. Jawabannya adalah bisa, karena Merge Center dia bisa untuk menggabungkan
antar baris maupun antar kolom. Jadi dia bisa digunakan. Nah, ini seperti ini contohnya, kolom C31, sel C31 dengan sel C32 digabung menjadi satu dan namanya menjadi sel C31. Ini cara membacanya, ini adalah sel C31. Silakan anak-anak ingat-ingat. Nah, ini cara menggabungkannya. Lalu di sini ada alik in. Nah, fungsinya untuk apa, anak-anak? Meratakan. Ratakan apa? Rata tengah, kiri, kanan. Yang diratakan apa, anak-anak? Teks. Yang kita ya benar, fungsinya adalah untuk mengatur posisi teks, baik mau rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata atas, rata bawah. Nah, ini ada align left untuk rata kiri, ada align right untuk rata kanan, ada center untuk rata tengah. Lalu ini ada top align untuk membuat rata atas dan bottom align untuk membuat rata bawah. Kemudian ada middle. Nah, middle align dengan center perbedaannya apa, anak-anak kira-kira? Center atau tengah? Kalau middle align? Oke, Bapak praktekkan ya. Kanan dan kiri. Bapak praktekkan. Misal di sini, ini Bapak perbesar. Di sini kita punya teks nomor 1. Dia menjadi rata kanan kan? Rata kanan dan posisinya rata bawah. Jadi berarti dia posisinya berada di sebelah kanan bawah. Jadi rata bawah tapi posisinya sebelah kanan. Kalau kita rata tengah, dia posisinya tetap di bawah sel ini, dijejer dengan batas sel bagian bawah, tetap di tengah. Lalu ini rata kiri. Nah, ini rata kiri berarti tetap di bawah, dekat dengan batas bawah sel. Kemudian untuk top, nah dia otomatis menjadi rata kiri tapi posisinya sebelah kiri tapi rata atas, jadi dekat dengan atas sel. Ini jika kita rata kanan, dia posisi di kanan tapi tetap posisi di atas. Nah, ini untuk rata tengah sama tapi posisinya tetap di atas. Nah, fungsinya kalau middle itu perbedaannya adalah dia benar-benar berada di tengah-tengah antara top and down. Jadi top and bottom dia berada benar-benar di tengah. Seperti ini. Jadi dia seperti melayang. Jadi yang ini atas, yang ini bawah. Nah, dia posisinya di tengah-tengah antara top and bottom. Jadi jika kita ingin membuat teksnya berada benar-benar di tengah, kita bisa menggunakan middle di-combine dengan center. Nah, dia otomatis teks atau huruf atau angka dan sebagainya berada benar-benar di tengah sel. Jadi dia tidak rata atas, tidak rata bawah, tidak rata kiri atau kanan. Ini jika kita akan membuat teks atau tulisannya berada benar-benar di tengah sel. Oke, selanjutnya. Jika Bapak punya tulisan banyak banget seperti ini. Nah, ini kan tulisannya nyampe menabrak dari kolom-kolom kan anak-anak. Menabrak kolom lain, dia padahal tulisannya di kolom H. Tapi dia menabrak kolom I, J, K, L, M, lalu C, D, E, F, G ya, dia ditabrak kolomnya. Nah, kira-kira supaya tulisannya ini tetap berada di kolom H, di sel H34, kira-kira kita menggunakan tools apa, anak-anak? Agar dia terlihat rapi. Ada yang tahu? Rata tengah. Oke, kita coba ya. Rata tengah. Kalau kita rata tengah, dia sudah rata tengah, nak. Sudah rata tengah, sudah di middle lagi.
Nah, jawabannya adalah kita menggunakan wrap text. Nah, wrap text ini fungsinya membuat, dia tulisannya berada di dalam sel, tidak menabrak antar kolom. Jadi dia tetap di sel H34 atau di kolom H, tidak menabrak kolom I, J, K, L, atau D, F, G, H tidak ditabrak. Jadi fungsinya wrap text ini membuat tulisan tetap berada di dalam selnya, tidak menabrak kolom lain. Seperti itu anak-anak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Oke, selanjutnya. Jika kita akan menampilkan tabel yang kita pilih atau yang kita ingin tampilkan atau kita perkuat supaya terlihat bentuk tabelnya, kira-kira kita menggunakan tools apa, anak-anak? Ada yang tahu? Atau fungsi tools ini untuk apa, anak-anak? All border. Nama toolsnya adalah all border atau border, bisa dibilang border. Fungsinya untuk apa kira-kira, anak-anak? Ada yang tahu? Tabel untuk membuat tabel. Membuat tabel. Ya, fungsinya untuk memperjelas tabel yang kita akan tampilkan. Misal di sini ada nomor, sini ada nama, sini ada kelas, lalu di sini ada nomor. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini ada nomor, ini ada nomor. Ya, ini misal kita akan memperjelasnya. Nah, ini kan selnya tetap terlihat kotak-kotak, tapi jika kita ingin memperjelasnya, kita bisa gunakan namanya border. Nah, ini kita blok tabel supaya menjadi tabel. Kita blok, lalu kita pilih all border. Nah, ini untuk memperjelas sel mana saja yang kita ingin tampilkan atau yang kita kerjakan. Nah, ini seperti ini. Lalu fungsinya, terus ini untuk apa, anak-anak? Fill color. Ada yang tahu? Warnai sel. Ya, Warnai sel. Untuk mewarnai sel. Oke, seperti ini kita blok. Nah, seperti ini. Dia akan berwarna kuning, atau kita mau misal memblok. Nah, jika kita mewarnainya per kolom bisa nggak, anak-anak? Misalnya kolom E yang ini, kita mau warnain bisa nggak? Bisa. Oke, ya benar bisa. Misal ini warna biru, terus yang ini diwarnain merah bisa, anak-anak? Bisa. Oke. Nah, kalau tadi berbaris, jadi untuk pewarnaan per kolom atau berbaris bisa diwarnai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke materinya. Materinya ini adalah tampilin materinya. Ini temanya indahnya negeriku, subtemanya indahnya peninggalan sejarah, proyek membuat daftar sejarah. Area teknologinya spreadsheet. Nah, aplikasinya kita tadi sepakat menggunakan Excel ya, anak-anak, untuk prakteknya. Nah, ini adalah contoh hasil prakteknya. Nah, pada gambar ini terlihat ada candi. Nah, untuk memasukkan gambar ini kita menggunakan tools apa tadi, anak-anak? Insert picture. Ya, benar. Kita menggunakan insert picture. Lalu, untuk pada garis nomor 1 ini terdapat tulisan daftar situs peninggalan sejarah. Nah, jika kita ingin menggabungkan sel ini, kita menggunakan tools apa, anak-anak? Merge and center. Ya, nah, kemudian tulisan Candi Borobudur ini letaknya di tengah-tengah. Tadi kita menggunakan tools apa, anak-anak, untuk membuat teks benar-benar di tengah? Center dan middle. Center. Ya, benar. Kita menggunakan tools Alikin, Middle, and Center. Nah, terus ini ada tulisannya panjang banget. Bisa
satu paragraf. Nah, agar dia tetap berada di sel seperti ini, tetap di selnya, tidak menabrak sel yang lain, kita menggunakan tools. Word text. Nah, kita menggunakan tools wrap text. Nah, di sini dia diberi warna. Nah, warnanya masing-masing berbeda. Nah, kita menggunakan tools apa tadi anak-anak untuk memberi warna? Fill color. Nah, Fill kita color. menggunakan tools fill color. Lalu untuk memberi warna pada tulisan ini kita menggunakan tools apa anak-anak? Font color. Font color. Coba kita lihat. Ya, benar, namanya adalah font color. Fungsinya untuk memberi warna pada teks. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada garis hitam-hitam per selnya ini. Ini untuk menampilkannya kita menggunakan tools apa anak-anak? All border. Benar, kita menggunakan tools all border. Atau yang bisa dibilang kita menggunakan tools border. Oke. Selanjutnya, Bapak akan share screen. Share screen. Nah. Oke. Ini adalah tampilan apa ini anak? Yang jelas ini bukan Excel tapi alternatif Excel. Ini adalah tampilan apa anak-anak? Ada yang tahu? Sheet. Google Spreadsheet. Ya benar, Google Spreadsheet. Nah, ini adalah tampilan spreadsheet sama seperti Excel. Dia di sini terdapat kolom yang diwakili dengan huruf, lalu ada baris yang diwakili dengan angka. Nah, cara membacanya juga sama. Sel yang aktif ini yang ditandai dengan rectangle berwarna biru ini dinamai dengan D6, yaitu kolom D nomor 6, pada baris nomor 6. Masih sama. Lalu jika di Google Spreadsheet kita ada menu insert juga. Insert digunakan untuk menambahkan gambar juga bisa. Image. Lalu ada untuk menggabungkannya, kita juga ada merge. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu sel yang akan digabungkan, klik format, lalu merge and send. Merge selnya kita pilih yang horizontal. Dia akan seperti ini, menggabungkan sel C5 dengan D5. Lalu jika kita akan memberi warna, toolsnya ini, fill color, sama. Untuk memberi warna pada sel, seperti ini. Lalu di sini juga ada border, digunakan untuk memberi border pada sel yang kita pilih atau yang kita inginkan. Seperti ini, ada alt border, ada inner border, ada horizontal, sama seperti di Excel juga ada. Seperti ini. Lalu kita juga di sini ada wrap text. Kita bisa mengakses wrap text-nya dengan cara, kalau di sini Bapak kasih tulisan terlebih dahulu. Nah, ini kan tulisannya menabrak kolom yang lain. Nah, kita akan memberi wrap text, kita pilih format, lalu text wrapping, kita pilih word. Nah, dia otomatis akan berada tetap di dalam selnya. Jadi alternatifnya jika anak-anak kesulitan menggunakan Excel, bisa menggunakan Google Spreadsheet. Hanya saja kalau Google Spreadsheet, kita memberi nama dokumennya terlebih dahulu, karena perbedaannya adalah Google Spreadsheet ya disimpan otomatis. Jadi kita perlu memberi namanya terlebih dahulu. Berbeda ketika kita menggunakan Excel, di mana Excel kita membuat proyeknya terlebih dahulu, kemudian kita baru memberi namanya ketika akan kita simpan file proyek tersebut. Kalau Google Spreadsheet berbeda, kita beri nama filenya terlebih dahulu, supaya nanti kita mencarinya mudah. Itu perbedaannya untuk Google Spreadsheet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang kesulitan? Oke, untuk prakteknya
Tidak ada yang terkendala ya anak-anak ya. Prakteknya kita minggu depan. Bapak akan prakteknya share lewat video untuk minggu depan. Di minggu depan kita praktek. Dan bagi anak-anak yang tugasnya kemarin belum, tugas yang praktek yang kemarin yang belum, mohon untuk segera dikumpulkan. Nanti siang menjelang sore akan Bapak list siapa saja yang belum mengumpulkan, dan yang bisa melihat hanya anak-anak yang belum mengumpulkan. Jadi yang sudah mengumpulkan tenang saja, tidak bakal bisa melihat pesan tersebut atau tersebut. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, Bapak yang akan bertanya. Oke, sini Bapak akan bertanya tentang yang umum kita gunakan, yaitu ada ini. Terus ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Mengganti jenis teks. Mengganti jenis teks. Ya, benar. Mengganti jenis teks. Ya, benar. Teks. Ya, benar. Jawabannya benar semua. Ini digunakan untuk mengganti atau membuat bentuk tulisan yang lain, bentuk font penulisan teks yang lain. Lalu yang ini? Mengatur ukuran teks. Mengganti ukuran teks. Mengatur ukuran besar kecil teks. Ya, Teks. gunakan untuk mengatur ukuran teks, baik itu untuk memperbesar teks ataupun memperkecil teks. Nah, kira-kira tools yang ini dengan yang dua tools ini sama nggak, anak-anak? Kira-kira sama nggak? Sama. Oke, jawabannya sama. Kalau yang ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Di crash font Memperkecil size. teks. Ya, benar, Nak Kaisar. Gunakan untuk memperkecil teks. Kalau yang ini? Memperbesar teks. Teks. Ya, benar, digunakan untuk memperbesar teks. Oke. Sampai di sini. Benar, tidak ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran komputer. Ada. Dan bagi yang belum, mohon nanti tugasnya Bapak ingatkan kembali untuk segera mengumpul aja, Nak, ya. Karena waktunya sudah cukup, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak mohon salah satu untuk memimpin doa, memimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Nak Kaisar mungkin mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Halo, Nak Kaisar. Ya, Pak. Boleh memimpin teman-temannya untuk teman-temannya untuk berdoa? Boleh. Oke, silakan Nak Kaisar. Baik, kita sikap dalam doa. Yuk, Nak Kaisar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar bahasa Inggris dan komputer. Berkatilah kami dan berilah kami pengetahuan agar kami bisa belajar. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, Doakanlah kami. dalam nama Bapa, Putra, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak sudah semangat belajarnya, dan terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya dan mengerjakan tugasnya yang lain. Oke, anak-anak bisa live dan sampai jumpa minggu depan dalam praktek untuk komputer. Bye-bye. Goodbye. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.
Sayonara.